Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menghadiri uh, salah satu tema terkait dengan teknologi di pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Ahli Geologi Indonesia di Lombok ini, walaupun melalui media Zoom ya. Oke, jadi presentasi saya ini judulnya adalah A Brief Note on the Latest Ethnological Studies. Ini merupakan sebenarnya adalah summary atau rangkuman dari penelitian yang panjang terkait dengan teknologi, khususnya bagian dari tesis master saya dan disertasi saya di Kutai Basin yang berakhir pada tahun 2019 yang lalu. Dan sebagai tambahan pula, presentasi ini merupakan summary juga dari semua paper-paper, baik itu di jurnal maupun proceeding, yang pernah saya terbitkan maupun saya presentasikan di beberapa pertemuan di PIT IAGI sebelumnya. Nah, ini sekilas tentang saya. Jadi nama saya adalah Eri Arifullah. Ini silahkan Anda email saya. Kemudian saya sekarang bekerja di Human Resources Development Agency di pemerintah Kalimantan Timur. Jadi sejak S1 sampai S3 saya adalah berbackground saya adalah geologi. Baik, pendahuluan dari presentasi ini, tentu saya akan menjelaskan bahwa ini adalah background atau latar belakang mengapa ini harus dipresentasikan. Yang pertama adalah mungkin saudara-saudara atau yang hadir di sini mungkin memahami bahwa dan mengetahui ya dengan baik terkait model Ignovasius ini yang pertama kali di launching oleh Seleher tahun 1967. Persoalannya adalah model ini seolah-olah menjadi tongkat ajaib. Dengan menggunakan model ini, seolah-olah kita bisa menentukan paleobatimetri. Nanti kita lihat apakah demikian. Kemudian yang kedua, yang menjadi background atau latar belakang ini adalah ini terkait dengan penelitian ichnofabric, terutama di 20 singkapan yang berumur Miocene maupun modern, baik itu dari singkapan maupun kors ya. Dan itu saya mempelajari ada sekitar 640 ichnofabric unit, itu menggunakan data-data sedimentologi jelas ya, itu meliputi architectural element, paleocurrent, dan termasuk micropaleontology. Dan analisis ichnology itu didukung oleh analisis statistik, kemudian analisis komponen utama atau principal component analysis. Nah, area penelitian saya inilah yang menjadi latar belakang utama mengapa ide atau catatan penting dalam penelitian ichnologi ini perlu dipresentasikan. Kalau kita perhatikan di sini, semua daerah penelitian saya itu adalah di Kutai Basin, khususnya pada singkapan-singkapan yang ada di Samarinda. Nah, nanti kita lihat ya, mengapa ini semua menjadi background, akhirnya menjadi pemikiran kita kembali terkait yang akan ada dalam sub tema yakni Rethink of Ethnological Concept ya. Jadi kita perlu memikirkan kembali tentang konsep-konsep teknologi dan ini semua berasal dari background tadi yang telah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Nah, perlu kita sadari bahwa trace fosil itu adalah biogenic sedimentary structure atau struktur sedimen biogenik dan dia itu bisa sebagai struktur sedimen primer maupun sekunder. Dan ini penting untuk saya tekankan karena pada umumnya ya trace fosil atau ichnofosil ya itu selalu dianggap struktur sedimen sekunder. Tapi faktanya ya trace fosil itu selama dia terbentuk sesaat setelah proses sedimentasi maka dia termasuk dengan struktur sedimen primer. Poin penting lainnya di dalam slide ini adalah trace fosil adalah struktur sedimen. Jadi trace fosil tidak bisa dianggap sebagai yang pada umumnya dianggap orang itu adalah body fosil ya, atau fosil tubuh. Konsekuensinya adalah ketika kita menemukan trace fosil, maka perlakuannya itu
berbeda dengan perlakuan kita seperti yang kita lakukan terhadap body fossil. Ini poin pentingnya. Ya. Kemudian perlu disadari bahwa fauna atau organisme itu adalah satu agen terpenting ya, dalam pembentukan kemas akhir dari sedimen. Ini penelitiannya sudah cukup panjang. Ya, dengan demikian ya, iknofosil itu sendiri adalah produk dari interaksi antara organisme dengan substrat. Saya ambil contoh dari gambar ini, ada dua bed sets ini ya. Ini sangat berbeda. Yang di atas ini itu didominasi oleh pasir, dan yang di bawah ini didominasi oleh lempung. Kalau diperhatikan dengan seksama bahwa di atas ini sedikit sekali trace fosil yang bisa dilihat. Yang di bawah ini jauh lebih banyak. Kalau kita menduga-duga, bisa jadi kesemuanya ini adalah tersusun oleh pasir dulunya. Sisipan batu lempung, di bagian bawah terutama. Tapi karena adanya organisme, maka dia merombak struktur sedimen di set di bawah ini, sehingga terlihat lebih didominasi oleh batu lempung. Dan ini berkali-kali juga pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan, di beberapa webinar yang terkait dengan iknofosil ini. Bisa jadi struktur masif dalam batuan sedimen yang sering kita sampaikan atau sering kita nyatakan itu pada dasarnya bukan masif yang benar masif akibat proses physical sedimentation, tapi itu juga bisa jadi sebagai akibat dari rombakan organisme. Jadi perlu kehati-hatian di sini. Jadi kita perlu memikirkan kembali ketika kita melihat struktur sedimen ya, dan kemas akhirnya. Nah, ini gambar ini telah saya tunjukkan tadi sebelumnya. Selama ini kita menggunakan ini pada umumnya ya untuk penentuan paleobatimetri. Faktanya adalah dari hasil studi literatur yang saya lakukan, distribusi iknofosil itu atau fosil jejak itu adalah kontrol dari ini semuanya, oxygenation, fluktuasi salinitas, fluktuasi temperatur, struktur komunitas, suplai makanan, dan kalau kita lihat semua ini, water depth atau batimetri hanya salah satu faktor dari distribusi iknofosil ini. Oleh karenanya, model iknovasies atau striknya, iknofosil itu bukanlah indikator batimetri. Bukan indikator batimetri. Nah, dari pemikiran kembali terhadap iknologi itu, akhirnya beberapa tahun terakhir, terutama 5 tahun terakhir itu, saya mencoba untuk merumuskan bagaimana studi iknologi itu yang pas dengan realita status dari iknofosil tadi, seperti yang saya jelaskan. Yang pertama, jelas nih standar ya, kita studi melalui singkapan. Nah, gambar ini menjadi penting, karena seperti biasa kita melihat singkapan, kemudian ini adalah mungkin dimensi singkapan yang mau kita pelajari. Yang terpenting itu adalah di gambar yang ini. Di sini saya sketsa struktur sedimen fisikalnya dan iknofosilnya yang vertikal ini yang berwarna biru. Kalau kita melihat melalui sketsa ini, terlihat iknofosil itu berasosiasi dengan garis-garis yang berwarna merah yang tidak lain, ini adalah batas satu set, ya. Batas set crossbedding misalnya. Itu dia ada hubungannya. Kalau kita lihat, ini seperti menggantung dia di batas-batas ini. Dan secara keseluruhan itu juga kelihatan, di bagian atas itu banyak sekali trace fosil yang bisa dijumpai, tapi di bagian bawah itu adalah hampir tidak ada. Nah, ini adalah penting ya dalam studi iknofosil, itu membuat sketsa singkapan itu. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana distribusi iknofosil itu di dalam singkapan. Nah, ini intensif ya bioturbasinya, sementara di bawahnya hampir tidak ada bioturbasi. Kemudian, nah ini juga penting ini, kita mengidentifikasi trace fosil tertentu. Nah, saya menamakan sebagai elite trace fosil. Memang nama ini bukan nama yang baku, tapi saya ingin menjelaskan bahwa elite trace fosil itu adalah segelintir trace fosil yang munculnya itu berkali-kali. Banyak sekali muncul di misalnya studi geologi di satu cekungan tertentu.
Nah, kalau kita perhatikan ya, berapa persen sih kemunculan ini dalam studi kasus di kecukupan kutai? Di sini kalau kita lihat itu ada 6 dari 34 ichnofosil yang dijumpai di lapangan. Dan ini tentu sering muncul atau misalnya banyak muncul, kita tidak bisa menggunakan kualitatif, tapi misalnya berdasarkan berapa kali trace fosil ini muncul di setiap lapisan batuan, atau saya menamakannya sebagai unit ichnofabric. Itu dengan menggunakan ini. Jadi menggunakan diagram Pareto ya. Ini diagram ini merunutkan ya antara yang muncul terbanyak sampai yang paling sedikit. Nah, kalau kita perhatikan 91,09% itu ada 6 ichnofosil selalu muncul. Ini jelas nih kumulatif nih ya. Jadi hanya sedikit ichnotaxa yang mendominasi dari 34 ichnofosil yang muncul. Nah, ini adalah step kedua yang penting ini. Jadi kita tidak wajib, jadi yang sering terjadi sekarang dalam studi ichnofosil itu adalah kita hanya mengidentifikasi ichnofosil, tapi kita tidak mencoba untuk mengidentifikasi ichnofosil apa yang dominan. Karena dominan yang berapa yang dominan dan apa saja yang dominan ini menjadi standar atau menjadi pijakan kita untuk studi cekungan nantinya. Artinya metode ini menjadi standar bagi kita atau pijakan untuk studi cekungan lebih jauh. Ya, ini. Jadi yang kedua adalah elite trace fossil. Nah, kemudian ada yang namanya metode ichnofabric. Metode ini ada 5 dan ini silahkan Anda cek di referensi ini. Ada 5 ya, yakni bioturbation index atau keragaman ichnofosil yang nomor 2, nomor 3 itu adalah jumlah behavior, kemudian penetration depth, ini adalah yang kelima itu adalah diameter ichnofosil. Ini untuk penelitian ichnologi sekarang menjadi penting. Mengapa? Ini karena kita berbicara pada akhirnya ini terkait dengan kuantifikasi data-data ichnofosil. Hanya dengan ini, dengan 5 inilah kita bisa mengkuantifikasinya lebih baik. Nah, ini metode berikutnya itu adalah ini sebenarnya bagian dari di awal tadi bagian dari awal tadi sketsa singkapan. Ya, ini yang pertama ini. Ini adalah tahapan ketika kita membuat profil sedimentologi atau profil penampang stratigrafi singkapan. Cuman bedanya itu adalah ada sketsa trace fosil. Kalau ngelihat ini zoomingnya seperti ini nih. Ini adalah diagram tiring ya. Jadi kita gambar dengan simbol-simbolnya, dan yang terpenting bukan hanya menggambar, tapi yang terpenting berapa kedalaman penetrasinya. Tentu juga dicatat ini, ichnofosil apa yang berkembang di situ. Nah, inilah yang saya sebut dengan unit ichnofabric. Saya beri kode ini dekat 03 PA16. Apa artinya ini? Di unit ini, misalnya di sini nih, dominasinya adalah Paleoficus misalnya. Maka teman-temannya atau yang menyertainya adalah Cylindrichnus, Conignus, atau Bergioria. Dan ini kita buat sampai kalau dalam kasus di kecukupan kutai yang saya pelajari, sampai 640 unit ichnofabric. Dan ini nanti keluarnya adalah berupa angka-angka ini. Misalnya ini BI-nya 3, ID-nya 4. Nah, ini semua angka. Angka ini kalau sudah dikuantifikasi, sudah ini untuk kelanjutannya itu bisa diolah dengan statistik. Ya, ini keuntungannya menggunakan angka-angka. Ya, jadi ichnologi dalam studi yang paling termutakhir ini sangat dianjurkan itu adalah dikuantifikasikan. Dan yang saya usulkan ada 5 ini ya. Indeks bioturbasi, keragaman ichnofosil, jumlah behavioral, kedalaman penetrasi, dan diameter ichnofosil. Nah, kemudian ada juga dari data-data statistik, data-data kuantitatif tadi, itu bisa kita melakukan analisis komponen utama atau prinsipal komponen analisis. Silahkan bisa dilihat di dalam Keho 2012 atau dalam paper saya waktu PIPIAGI sebelumnya di Malang, itu sudah saya jelaskan panjang lebar di situ. Nah, ini dari 640 maka kita melihat distribusi seperti ini. Ini adalah komponen 1, ini adalah komponen 2 ya. Dari data ini maka kita bisa melihat komponen 1 ini apa, komponen 2 ini apa. Ya, itu gunanya analisis komponen utama gitu ya. Nah, kalau diperhatikan ya, komponen utama itu ternyata
tersusun oleh indeks bioturbasi, kemudian keragaman ignofosil, dan ini adalah jumlah behavior ya tadi. Nah, kalau misalnya komponen yang kedua itu tersusun atau komponen utamanya adalah kedalaman penetrasi dan diameter. Nah, ini penting ini. Kalau kita sudah menemukan ini ada dua komponen yang tersusun oleh variabel yang berbeda, maka kita bisa menafsirkan apa sebenarnya komponen pertama dan komponen kedua ini. Karena kita biasanya hanya bisa melihat kalau sudah melampaui 60%, kalau dalam teori analisis komponen utama, itu cukup komponen 1 dan komponen 2. Jadi kumulatif dari komponen 1 dan komponen 2, misalnya sudah melebihi atau minimal 60%, maka dua komponen ini sudah cukup dipertimbangkan. Ya. Tidak perlu sampai ke komponen ketiga. Nah ini penting ini. Nah ini dalam hal ini saya tidak menjelaskan apa maknanya karena fokus pada presentasi ini adalah fokus pada metode ya, yang dilakukan pada studi ignologi terakhir ini. Nah, ini adalah metode lainnya ya, dalam studi ignofosil dari analisis komponen utama, kita bisa membuat peta ya, yakni peta ignofabrik. Ini salah satu contoh saja di Cekungan Kutai, ini umurnya sama ya. Kemudian peta kedua adalah diintegrasikan dengan peta arus purba. Nah, ini saya buat arus purba. Nah, pertanyaannya adalah, ini dalam studi ignofosil, maka kita punya asumsi bahwa apakah sebaran ignofabrik ini ada kaitannya atau berasosiasi dengan tren paleocurrent-nya. Nah, ini penting nih. Ternyata dari hasil yang penelitian yang saya lakukan itu ada hubungan ya. Sebaran atau distribusi ignofabrik di Cekungan Kutai itu berasosiasi dengan atau ada korelasi dengan arah umum arus perubahannya. Nah, itu bisa ditafsirkan lebih lanjut. Nah, disinilah menariknya terdapat hubungan antara kedua parameter ini. Nah, secara lebih rinci, ini juga sudah saya dipresentasikan waktu di Jogja, presentasi di IAS ya waktu itu sama SEPM, Tropical Sedimentation, itu ini saya modifikasi juga, ini saya membuat kurva-kurva ini. Nah, kurva-kurva ini mirip log dia memang. Nah, kurva ini hanya bisa dibuat bila ada angkanya. Nah, misalnya yang merah itu adalah komponen utama, yang biru ini adalah komponen kedua. Ya. Komponen utama satu ini, ya, komponen utama satu ini yang merah itu terdiri dari BI, ignodiversity, kemudian jumlah behavioral, kemudian yang biru ini kedalaman penetrasi dan diameter. Nah, pola ini bisa dipelajari lebih lanjut. Apa sebenarnya yang terjadi ketika proses sedimentasi siklus yang coasting upward ini, yang mengkasar ke atas ini? Apa siklusnya itu? Itu yang perlu kita sadari. Dan berikutnya ini adalah model yang dihasilkan. Nah, inilah model-model yang berguna, dan di sini saya tidak perlu menjelaskan model ini bagaimana dibuatnya, tapi yang jelas dengan adanya komponen analisis kita bisa membuat model paleoekologi. Nah, integrasi semuanya kita bisa membuat peta paleogeografi, ya. Peta paleogeografi ini mungkin ya kita bisa interpretasi lebih luas ya. Bisa banyak alternatif dengan menggunakan data-data ignologi. Nah, pada akhirnya saya menyimpulkan yang pertama bahwa ignofosil itu adalah indikator dari bagaimana organisme berinteraksi dengan sejumlah parameter lingkungan yang mencakup sedimentologi dan parameter-parameter paleontologi. Banyak parameter selain BI ini, BI, ignodiversity, jumlah behavior, kedalaman penetrasi, dan diameter yang tidak bisa dieksplor. Dan itu kemudian dilanjutkan dengan analisis multivariat, ya, seperti analisis komponen utama tadi. Nah, dari hasil analisis multivariat atau analisis komponen utama misalnya, parameter itu dapat direduksi. Banyak parameter, tapi ini bisa kita reduksi dengan analisis multivariat. Akhirnya yang bisa kita peroleh adalah parameter-parameter kunci ignologi maupun paleoekologi. Demikian, terima kasih presentasi dan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.